Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 19 ayat 2-5. Lukas pasal 19 ayat 2-5. Firman Tuhan mengatakan, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ada banyak sharing firman Tuhan yang mengungkapkan sisi Zakheus sebagai seorang yang berdosa karena dia adalah pemungut cukai. Lalu dia bertobat setelah berjumpa dengan Yesus. Namun pagi hari ini kita akan melihat Zakheus dari sisi lain. Zakheus sebenarnya gambaran seorang yang antusias mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau ada yang menjadi halangan dan rintangan untuk dia bertemu dengan Yesus. Tubuhnya pendek, kalau orang Jawa menyebutnya cebol, membuat dia terhalang untuk bisa melihat Yesus sebagaimana orang-orang yang lain pada umumnya. Namun ternyata tubuh yang pendek ini banyak akalnya. Dia tidak putus asa karena keterbatasannya. Dia mencari cara apapun untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Kita pun tahu cara yang dia cari, yaitu dengan cara memanjat pohon ara. Tindakan dia yang memanjat pohon ara merupakan salah satu contoh sikap yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Antusias merupakan sikap yang penuh semangat, bergairah, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar apa yang menjadi kerinduan hatinya. Seorang yang antusias akan mengejar apapun yang dia inginkan, yang dia rindukan, dan yang dia impikan. Seorang yang antusias tidak akan menyerah begitu saja hanya karena ada 1, 2, atau bahkan ribuan halangan. Seorang yang antusias tidak akan berlaku sopan, normal, atau yang wajar-wajar saja. Dia akan melakukan banyak cara untuk meraih yang diharapkan. Seorang yang antusias tidak akan punya prinsip, ya sudahlah, tidak usah memaksakan diri, sebisanya saja. Bagaimana dengan sikap kita saat mengikut Tuhan Yesus saat ini? Adakah kita memiliki sikap yang antusias? Atau kita ada dalam situasi yang wajar-wajar saja dan cenderung seadanya? Tuhan Yesus yang kita sembah layak untuk menerima sikap yang antusias dari kita. Antusias dalam mengikut Tuhan lebih dari orang yang biasa-biasa. Dia layak untuk kita jadikan yang nomor 1, yang utama, dan yang tidak bisa digantikan oleh apa dan siapapun juga. Kita bahkan sebenarnya wajib untuk mengikut Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Kita antusias dengan rela mengeluarkan tenaga, perasaan, waktu, bahkan uang yang ada pada kita untuk mengejar apapun yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita. Adakah kita pernah, sempat, atau masih memiliki sikap antusias untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita? Saat saya masih usia remaja, usia 11 atau 12 tahun, ya kira-kira kelas 5 SD, saya sudah mulai tertarik dengan hal-hal rohani. Setiap jam 6 sore, saya mulai siap di depan radio untuk menunggu acara Sungai Kehidupan yang disiarkan oleh Radio Susana Surabaya. Setiap hari tanpa terlewatkan, saya mendengarkan acara itu yang isinya khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya. Siaran yang berlangsung selama 1 jam itu sangat mendukung kerohanian saya. Bukan hanya mendengar,
Saya pun sampai menyediakan buku khusus untuk mencatat ringkasan khotbah yang disampaikan oleh pendeta yang ada di radio tersebut. Saya mengingat sampai ada beberapa buku tulis saya habiskan untuk mencatat ringkasan khotbah itu. Saat saya memasuki usia SMP, saya mulai menambah antusias saya dalam mengikut Tuhan. Saya rela naik sepeda dari rumah saya menuju gereja yang ada di Manyar untuk mengikuti ibadah, baik itu ibadah hari Minggu sore ataupun doa malam setiap Kamis. Saya juga sering mengikuti acara doa fajar atau doa pagi yang diadakan setiap hari pukul 4.30, yang berarti saya harus bangun lebih awal karena jam 4 pagi saya harus berangkat ke gereja itu. Acara doa fajar selesai pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, sementara saya masuk sekolah pukul 6.15. Jadi ketika saya ikut acara doa pagi itu, saya sudah pakai seragam sekolah SMP. Setelah selesai acara doa pagi, saya segera putar balik dari gereja menuju sekolah, yang lokasinya kira-kira 5 atau 6 km dari gereja ke arah sekolah. Kalau saya tidak antusias dan saya berpikir seperti anak SMP yang wajar-wajar saja, saya akan berpikir, kan bisa berdoa sendiri dari rumah. Buat apa harus jauh-jauh datang ke gereja pagi-pagi hanya untuk doa dan terima firman Tuhan yang bisa didapatkan di kesempatan lain? Kan bisa waktunya digunakan untuk hal-hal lain supaya nggak terlambat masuk sekolah. Tidak, waktu itu, masa-masa itu, saya penuh dengan antusias mengikut Tuhan. Apapun saya lakukan. Bahkan saya juga seringkali dalam masa-masa SMP itu, saya menghadiri acara kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di Surabaya. Saya pernah hadir di sebuah gedung pertemuan yang bernama Gudskit untuk menghadiri KKR dengan pembicara pendeta Yusuf Roni. Saya datang menggunakan angkutan umum, naik bemo karena belum memiliki sepeda motor. Saya juga hadir di beberapa acara. Pernah ada acara diadakan di Hotel Mirama, menghadirkan artis-artis ibu kota yang bertobat mengikut Tuhan Yesus. Ada Lydia Kando, ada Pelawak Ateng, yang khotbah pendeta Junaidi Salat. Saya datang dengan apa? Saya naik bis kota sendirian. Usia saya masih SMP. Hari Minggu, saya pun juga siap di depan SCTV, di depan TV. Waktu itu SCTV masih ada di Surabaya. Saya siap untuk mengikuti khotbah yang disampaikan oleh pendeta Jeremia Rim, pendeta senior dari Surabaya, yang namanya sudah dikenal di nasional. Ada pendapat dari teman-teman yang berkata, sudahlah, tidak usah memaksakan diri. Mengikut Tuhan Yesus itu yang penting doa pribadi di rumah, sudah cukup. Tapi saran tersebut tidak saya lakukan. Saya tidak menyalahkan juga, tapi hati saya yang antusias. Tidak bisa saya padamkan begitu saja. Orang yang mengalami kasih mula-mula biasanya memiliki antusias yang tinggi, semangat yang besar, dan spontanitas yang tidak terbendung. Seakan tidak mau jauh dari Tuhan. Apapun akan diusahakan untuk mendukung pertumbuhan rohaninya. Apapun akan dikejar untuk membiarkan rohnya tetap menyala. Hari ini, adakah antusias itu masih kita miliki? Oleh karena berlalunya waktu, adakah antusias itu sudah mulai hilang dan redup dari hidup kita? Anda tidak harus seperti saya yang mengejar KKR ke sana kemari untuk membangun pertumbuhan rohani, cari-cari acara yang membuat semangat saya timbul. Tidak harus seperti itu. Namun dengan berbagai cara yang ada, dengan fasilitas yang tersedia, dan segala hal yang memungkinkan, mari bangun pertumbuhan rohani kita dengan penuh antusias. Mulai mengejar bagaimana bisa mendapatkan asupan firman Tuhan, mulai mencari cara untuk bisa mendengarkan lagu pujian dan penyembahan, dan mulai mencari kesempatan untuk bisa aktif dalam pergerakan doa. Jangan sampai usia, kondisi ekonomi, kesehatan, dan permasalahan hidup membuat kita menyerah dan tidak lagi semangat mengikut Tuhan. Jangan menyerah dan kehilangan antusias hanya karena Anda sedang terganggu kesehatan atau sedang tidak ada uang. Melalui sharing yang sederhana ini, saya mengajak Anda dan kita semua untuk terus antusias dan semangat mengikut Tuhan, membangun iman kita makin kuat di hadapan Tuhan. Apapun tidak boleh dan tidak bisa menghalangi kita untuk mengobarkan hati yang antusias itu.
orang yang antusias dan penuh semangat mengikut Tuhan, pada dirinya Tuhan akan memperhitungkan dengan menyediakan berkat-Nya secara luar biasa. Silakan alami dan buktikan itu. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan, punya hati yang antusias. Kami selalu rindu memiliki hati yang semangat untuk mengikut Engkau, untuk melayani Engkau, untuk bertumbuh di dalam Engkau. Dan kiranya hati yang antusias itu tetap ada pada kami sekalipun usia kami bertambah, sekalipun ada banyak masalah di depan kami, sekalipun ada situasi tidak menyenangkan yang kami hadapi. Kami tidak mau kehilangan semangat yang antusias dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Ampuni kalau di antara kami seringkali kami berusaha atau mengalami kehidupan yang jauh daripada-Mu. Kami mulai undur ya Tuhan karena masalah yang kami hadapi, karena tekanan hidup atau karena godaan dunia. Tapi hari ini kami mau ya Tuhan, memiliki semangat yang antusias lagi di dalam mengikut Engkau. Apapun boleh terjadi, kami nggak mau kehilangan semangat yang antusias dalam mengikut Engkau. Mau bertumbuh senantiasa dalam iman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya hati yang antusias itu ada pada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman ini, dimanapun mereka berada. Biarlah roh yang menyala-nyala itu akan berkobar kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjadi pribadi yang antusias mengikut Tuhan dan tidak lagi hanya wajar-wajar saja. Salam dari Saudara Kirharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.